Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Allah SWT memperjumpakan kita semuanya di tempat penuh berkah ini. Kitab Syatul Jami'ahnya udah punya? Belum? PDF-nya juga belum punya? Belum jadi beli berarti ya? Oh, yaudah kalau gitu nanti tak suruh anak-anak belikan ya. Kemarin katanya sudah disuruh beli. Coba tanya no, apa di santri. Kemarin sudah jadi ngambil di rumahnya Ibu Zain apa belum kitabnya? Kan sudah didhawuhi ya Bebnya. Yaudah kalau gitu no. Bentar. Saya nyapu dulu Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pertemuan berikutnya sudah ada kitabnya ya. Sudah ada kitabnya insyaallah. Jadi yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini adalah sebagian daripada bagian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita ketahui bersama, kita semuanya ini tidak akan kenal sama Allah kecuali melalui perantara guru-guru kita semuanya, ya kan? Jadi mustahil kita ini kenal sama Allah kecuali kita harus melalui perantara dari guru-guru kita semuanya. Kemudian setelah itu, dan guru kita juga enggak akan kenal sama Allah kecuali harus melewati gurunya lagi. Dan gurunya lagi juga enggak akan kenal sama Allah kecuali harus lewat gurunya lagi. Terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin kita semuanya ini bisa sedikit pun membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita nih jadi orang yang memeluk agama Islam, hidup kita nih, hidupnya orang Muslim itu kan enak. Orang Muslim itu kan enak. Saya pernah dengar satu kisah, jadi ada sebuah negara maju, tapi memang mayoritas ketika itu di sana agamanya bukan beragama Islam. Jadi sekalipun negaranya modern, semua kehidupan ditanggung, itu ternyata pemerintahnya itu pusing menghadapi satu hal, kasus bunuh diri. Nama negaranya nggak saya sebut, kode etik jurnalistik soalnya ya bahaya nanti. UITE nanti kena. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika itu negara itu banyak kasus bunuh diri. Sampai terlalu liar bunuh diri. Jadi ada tiap pagi itu ada yang mati di gedung, mati di rel, mati di mana begitu. Nah, dari saking pusingnya, akhirnya sama pemerintah setempat sampai dibuatkan lokalisasi bunuh diri. Jadi kalau orang mau bunuh diri itu ada tempatnya. Disiapkan itu. Mungkin mau bunuh diri aja harus tertib juga di sana ya. Bukan cuma antri, mau bunuh diri aja harus tertib. Nanti mungkin lo di sana bayangannya ya, ada orang pergi, mau kemana? Mau bunuh diri situ.
Biasa itu mungkin kayak ketemu kita mau mana, mau ke warung pecel apa warung soto. Dulu Ramadan enggak ada warung pecel warung soto. Mau mana, mau pergi ke pasar. Ini mana? Itu lokalisasi bentar. Mati habis itu. Nanti mungkin dia mau mati ya pakai antri begitu. Nanti mau milih mati cara apa? Jadi itu karena kalau enggak begitu kan nanti pusing. Nah kan terlalu banyak mati begitu. Nah, subhanallah dikisahkan. Ini kisah dari sumber yang terpercaya. Ada dua orang yang berteman, yang satu muslim, yang satu enggak. Ya ketika mau jalan gitu, yang muslim ketemu sama temennya nanya, kamu mau kemana? Mau ke lokalisasi? Mau bunuh diri? Iya. Itu biasa ngomong gitu. Setelah itu ya udah, kamu ikut saya dulu aja bentar. Nanti saya ke sana loh. Iya enggak apa-apa, saya nanti kamu ke sana. Masuk gitu ya. Padahal mati loh ini. Akhirnya diajak, mungkin sama depresi loh Pak, dia ternyata ke masjid. Kamu tunggu depan sini aja. Di masjid, sholat, lain sebagainya. Selesai setelah itu, udah kamu mau jalan lagi silahkan. Dijawab, oh enggak jadi. Saya dari lahir belum pernah batin saya setenang saat ini. Jadi saya enggak jadi bunuh diri ini. Jadi bunuh diri. Akhirnya kisah tidak jadi bunuh diri ini viral. Sama pemerintah setempat, orang yang tadinya yang ngajak ke masjid itu sampai ditempatkan sebagai konsultan untuk orang yang mau bunuh diri. Jadi supaya tidak jadi. Nah, Anda bisa bayangkan kita ini sekarang ini kita pasti pernah dapat problem ya. Seberat apapun problem kita pernah mikir bunuh diri apa enggak? Tidak pernah kan? Naudzubillah min. Itu barokahnya nur cahaya iman yang ada dalam batin kita semuanya, begitu. Barokahnya itu. Itu semuanya kita dapati karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Jadi cahaya iman yang ada dalam batin kita ini mahal. Kata Syekh Abdul Hasan Asyadili, beliau itu menyatakan, kalau seandainya cahaya iman yang ada di dalam jiwa mukmin yang pendosa disingkapkan sama Allah, maka bumi dan langitnya akan hancur karena cahaya itu luar biasa. Padahal ini mukmin yang pendosa, gimana kalau mukmin yang taat? Nah, karena orang itu setiap dia menyatakan dan punya keyakinan Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia berarti telah menjadi orang yang mulia. Kenapa? Dengan imannya itu dia bisa masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Dan kita semuanya insyaallah jadi orang yang kuat imannya sampai nanti bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya, ini kebaikan yang kita terima saat ini, di situ ada jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW itu di usia yang 40 tahun, jadi sebelum mendapatkan wahyu, 6 bulan sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu senang menyendiri, bahkan senang pergi ke gua. Jadi dulu memang Rasulullah SAW itu senang, jadi kadang menyendiri, nanti kembali lagi ke rumah, nanti menyendiri lagi. Tapi ketika menjelang dapat wahyu itu tambah sering. Bahkan ketika itu ada mimpi-mimpi. Jadi 6 bulan sebelum dapat itu ada mimpi. Mimpinya itu datang kelihatan cahaya seperti kilatan subuh begitu. Itu di masa Rasulullah SAW belum mendapatkan wahyu. Usia 40 tahun maka beliau mendapatkan wahyu. Nah pastinya ketika itu adalah bulan Ramadan dan ketika itu adalah saatnya Lailatul Qadar. Cuma ketika itu belum ada syariat puasa Ramadan ya. Tapi pertama kali dapat wahyu itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu. Di malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau ada orang itu kan Quran ini kan turunnya 23 tahun. Kok ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu maksudnya gimana? Ginilah. Jadi Quran itu diturunkan 2 kali. Pertama kali dari Lauhil Mahfud, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim. Dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun. Baitul Izzah itu langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad SAW secara terpisah selama kurang lebih 23 tahun. Paham ya? Nah, pertama kali mendapatkan wahyu, maka ketika itu Nabi SAW itu lihat malaikat Jibril begitu, kemudian dipeluk begitu malaikat Nabi Muhammad SAW. Yaitu Iqra, jawabnya ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai itu 5 surat yang
5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Ketika itu Nabi Muhammad SAW kemudian pulang ke rumah ketakutan. Ketika ketakutan, takutnya Nabi SAW itu takut Allah itu murka sama Nabi. Atau Nabi SAW itu takut jangan-jangan jin atau apa ini. Jangan ini membunuh saya atau gimana. Maka ketika itu Siti Khadijah itu luar biasa, yang menenangkan hati Nabi, mengatakan, tidak akan ada apa-apa. Engkau ini orang baik. La yukhzikallahu abadan. Allah enggak akan menyia-nyiakanmu. Kamu ini orang baik. Kamu ini nyambung tali silaturahmi. Kamu ini ngasih makan orang yang kelaparan. Kamu ini nolong orang yang sedang memerlukan, yang ada hajat. Kamu ini orang baik, enggak akan ada apa-apa. Akhirnya dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sudah sangat tua. Sepupunya Khadijah sudah sangat tua, bahkan matanya udah enggak bisa ngelihat. Ketika itu Waraqah bin Naufal ketika dengar ceritanya Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, ini namus nih yang mendatangi Nabi Musa ini, yang mendatangi kamu ini. Maksudnya malaikat Jibril. Dan Waraqah mengatakan, nanti ketika kau mengusir kamu, saya akan jadi orang yang membela kamu kalau saya masih hidup. Nah, kaget. Nabi Muhammad tuh terhormat. Kaumku akan usir aku. Tidak ada orang yang mendapatkan seperti kamu ini, kecuali dia pasti akan dikeluarkan, diusir oleh kaumnya. Udah itu. Akhirnya setelah itu enggak ada datang wahyu lagi. Enggak datang wahyu lagi. Tidak datang wahyu lagi sampai akhirnya beberapa bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Jadi ketika masa enggak datang wahyu lagi ini, Nabi SAW itu kalau setingnya itu naik ke atas gunung itu terus pengen loncat. Pengen loncat. Ini ada di Sahih Bukhari ada, dan Syarah Sahih Bukhari ada. Nabi SAW itu rasanya pengen loncat. Kenapa? Karena Nabi SAW itu takut Allah ini mau ngasih saya sesuatu yang besar, tapi mungkin saya nggak siap, akhirnya nggak jadi dikasih sama Allah. Jadi Nabi SAW itu takut mengecewakan Allah. Cintanya sama Allah itu luar biasa. Cintanya sama Tuhannya itu luar biasa. Jadi nggak mau mengecewakan Allah. Dia pengen turun itu, pengen loncat. Nah, setiap Nabi SAW itu sudah pengen loncat, malaikat Jibril datang. Anta Rasulullahi haqqan. Engkau ini utusan Allah yang hak. Sampai akhirnya turun yang berikutnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Muzammil. Ketika di situ, maka Nabi SAW tahu bahwa beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulailah di situ Nabi SAW itu mulai berdakwah. Mulai berdakwah. Nah, waktu itu perintahnya, dakwahnya Nabi itu sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi SAW itu tidak mendakwai orang kecuali Nabi ada persangkaan orang itu akan menerima dakwahnya Nabi. Nah, kok nggak terang-terangan? Kalau Nabi SAW itu terang-terangan menentang yang disembah sama orang Quraisy ketika itu, Nabi sendiri ketika itu orang Quraisy itu banyak, ya kalau ada apa-apa terjadi sama Rasulullah kan bahaya. Jadi akhirnya maslahat dinnya, maslahat agamanya nggak dapat, maslahat duniawi, maslahat penjagaan jiwanya juga nggak dapat. Islam itu yang namanya syariah itu ada maqasid, ada tujuan-tujuan syariat. Jadi, semua syariat ini tujuannya hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul nafas, menjaga jiwa, hifdzun nasl, menjaga keturunan, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Ya, inilah tujuan syariat, namanya ilmu maqasidus syariat. Ya jadi ini kalau kita mau bicara hikmah, ya kita harus bicara ini. Tidak ada satupun perintah Allah, larangan Allah, perintah Nabi, larangan Nabi, kecuali di situ ada hikmah yang tersimpan. Karena hikmahnya ada nasnya. Kayak puasa kan jelas, hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Kan jelas hikmahnya puasa itu ya. Lah, hikmah semuanya ini kadang ada yang ada nasnya, ada ayat Qur'annya atau penjelasan hadisnya, ada yang memang enggak kelihatan dan ulama yang mengistimbat, yang menggali daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk ini. Kenapa Nabi awal dakwah itu kok enggak langsung terangan-terangan tapi sembunyi-sembunyi? Pertama, jumlahnya kaum muslimin kecil. Nah, ketika itu kalau sampai Nabi terang-terangan bisa jadi terancam jiwanya secara zahir, walaupun Allah pasti melindungi nabinya, wallahu ya'simuka
Minan Rasul itu pasti melindungi nabinya. Nabi SAW itu mengalami percobaan pembunuhan berkali-kali. Tapi kan Islam ini kan akhirnya secara zahir susah untuk berkembang. Dan akhirnya Nabi SAW itu kan juga teladan. Kita ini kan niru Nabi. Jadi ketika misalkan ada seorang muslim tinggal di Amerika, mau dakwah langsung terang-terangan, ya bahaya nyawanya. Makanya dia kalau seorang muslim tinggal di tempat yang mayoritas non-muslim, dia bisa niru fase awal dakwahnya Nabi Muhammad dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak ngajak orang masuk Islam kecuali ada persangkaan yang kuat 75% nerima ini, baru diajak masuk Islam. Kurang lebih begitu ya. Diajak istrinya masuk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Kemudian Zaid bin Harithah masuk Islam. Yang satu sampai masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini begitu masuk Islam, beliau ngajak beberapa orang untuk masuk Islam. Bahkan sama yang diajak masuk Islam oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan imannya sangat kuat. Jadi yang masuk Islam awal-awal itu kadang-kadang imannya masih sering ragu, masih sering goncang. Kecuali orang-orang yang diajak masuk Islam oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di awal itu. Imannya gak pernah goyah. Dan tentunya seperti sahabat yang utama ya, kayak Siti Khadijah, Sayyidina Ali yang gak akan goyah ya. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan. Setelah itu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Itu nama-nama yang masuk Islam lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam riwayat pernah dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dalam jangka waktu 1 minggu ngislamkan sekian itu orang itu. Hebat ya semangat dakwahnya ya. Hebat ya semangat dakwahnya, Masya Allah. Tapi diajak ke Nabi masuk Islam kita. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan sama Rasulullah SAW itu kurang lebih selama 3 tahun. Dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, setelah dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun ada perintah. Dakwah secara terangan fasda' bima tu'mar. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ada perintah sudah. Dakwahnya sudah mulai terang. Dan pertama kali keluarganya dulu. Loh, kenapa Beb kok pertama kali keluarga? Ya karena tanggung jawab seorang muslim itu paling utama paling enggak ada 3 level. Yang pertama dia tanggung jawab untuk menghidupkan Islam dalam pribadinya. Dalam dirinya ini Islam, syariat Islam itu harus jalan. Yang kedua di keluarganya. Kalau dirinya dia harus sebisa mungkin ya. Karena dia punya kuasa penuh terhadap dirinya. Yang kedua keluarganya pokoknya ikhtiar. Ya, pokoknya ikhtiar. Gitu. Setelah itu keluarganya diajak yang mau ya mau, yang enggak mau ya biarin kepada masyarakatnya. Gimana caranya sih? Simpel loh, kita nih dakwah itu jangan kamu anggap satu hal yang berat. Enggak, dakwah itu simpel. Kamu punya teman kamu enggak sholat, kamu ajak sholat. Enggak wah. Ini dakwah. Ini masjid yang adzan terdekat mana? Ini. Apa? Ini sarang musola ini. Ya udah. Mari kita jeda bentar ya. Kita jeda bentar karena sambil nungguin adzan ya. Sambil nungguin adzan. Ini musola ini, Pak. Yuk, kopinya silakan diminum. Ada ini pagi soalnya. Biar nggak ngantuk. Ini jangan dikira yang di rumahnya ada kopinya, bener nih, ada kopinya. Ini puasa beneran ini. Ini wajah-wajah sudah ngantuk sama kelaparan ini.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatul aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamahu alladhi atayarhamur rahiman rabbi firli wa li walidayya rabbi firli wa li walidayya rabbi firli wa li walidayya firli wa li walidayya rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira al-mansalul afwa wal afiyah wal ma'afati da'ima fid dunya wal akhirah wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan setelah itu ya, jadi sudah ada perintah ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sudah turun ayat yang memerintahkan untuk Nabi SAW itu dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar itu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 94. Anzir ayat 94 ya. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, kemudian ketika itulah Rasulullah SAW itu memulai dakwah kepada keluarganya, dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW itu naik ke Jabal Safa, Bukit Safa, dikumpulkan. Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, semua ya, wahai keluarga semua disebut sama kabilah-kabilah. Kumpul, dan setelah itu bahkan sampai yang tidak bisa datang itu kirim utusan, karena tidak pernah Nabi Muhammad itu ngumpulkan orang. Jadi karena yang ngomong itu Rasulullah, Anda bayangkan jadi terhormat Nabi Muhammad saat itu. Karena Rasulullah SAW itu manggil, itu orang yang nggak bisa datang sampai ngirim utusan ketika itu. Karena yang ngomong Nabi Muhammad. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya saya menyampaikan kepada kamu bahwasanya akan datang pasukan musuh yang akan menyerang kamu, kamu percaya apa enggak? Jawab, majarabna alaika kadziban. Kita enggak pernah tahu kamu ini dusta, ya kita percaya. Setelah itu, ketika itu Nabi SAW menyampaikan, "Udah, kalau itu saya menyampaikan bahwasanya akan ada azab yang pedih kepada kalian kalau kalian enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala." Dia masuk Islam. Ketika itu dicegah sama Abu Lahab itu marah. Abu Lahab itu marah, berkata, "Tabban laka sa'iral yawm, alihadza jama'tana." Celaka kamu sepanjang hari. Karena ini kamu mengumpulkan kita semuanya. Tabban lak, celaka kamu. Karena Abu Lahab itu ngomong celaka pada Nabi Muhammad, Allah jawab, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Rasulullah SAW dibilang celaka. Nabi enggak jawab, Allahnya yang marah. Ini betapa dicintainya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah juga Rasulullah SAW itu ketika itu ngumpulkan semua keluarganya. Dan Nabi SAW itu jamu makan makanan yang enak. Makanya masuk akal kalau sebelum dakwah Siti Khadijah kaya, ketika Nabi SAW dakwah Siti Khadijah kemudian jatuh miskin, itu masuk akal. Karena memang perjuangan itu dengan harta. Siapkan makanan yang enak. Sudah mereka makan kenyang, kasih minuman yang enak. Sudah selesai semuanya, maka ketika itu Nabi SAW itu baru mau ngomong, udah dicegah sama Abu Lahab. Udah ya kita mau pulang, langsung pulang. Tapi ngomong sama Sayyidina Ali, wah kita keduluan kalah cepat ini ya. Udah kita nanti buat jamuan makan lagi. Gak putus asa loh ini Rasulullah. Anda bisa bayangkan nih. Jadi kan gak mungkin seorang Rasul baperan tuh kan gak mungkin ya. Coba Rasul baper ini kan gak ada yang masuk Islam kita mungkin. Udah dibilangin gak apa ya udah terserah kan gak mungkin begitu. Kan gak baper ini Nabi Muhammad SAW. Hari-hari berikutnya, ini saya baca di Surah Ibn Hisham ada, di Tafsir Abdul Mansur juga ada. Dipanggil lagi hari berikutnya, ayo diajak makan yang enak, kasih minuman yang enak. Saya itu Nabi SAW menyampaikan, kemudian setelah itu Nabi ngajak masuk Islam. Siapa yang mau ikut saya masuk Islam? Angkat tangan. Yang angkat tangan cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masih kecil, masih muda banget ketika itu. Nah, ayo kamu ikuti dia ya.
Habis itu orang-orang marah pulang. Ngomong sama Abu Thalib, ini ponakanmu waras enggak ini? Kok kita suruh ngikuti anakmu, anak kecil begini? Gimana ini? Lah mulai ketika itu Nabi SAW itu dakwah terang-terangan, baru satu persatu Rasulullah SAW itu mendapati gangguan. Dan mereka ini kalau diskusi sama Nabi nggak pernah menang, kalah pasti. Karena Tuhan yang mereka sembah itu logikanya nggak bisa. Nggak ada, maksudnya Tuhan ciptaannya sendiri. Nabi SAW menawarkan Tuhan yang menciptakan kita. Tapi mereka menyembah Tuhan yang mereka ciptakan. Kan nggak bisa, tapi mereka cuma punya satu alasan, ya pokoknya kita ngikuti. Bapak kita ngikuti ini, ya kita juga ikut dengan bapak-bapak kita. Nah, ayat-ayat pembahasan ini itu menjadi jadi poin pembahasan ulama tauhid. Ulama tauhid. Orang yang imannya ikut-ikutan itu sah apa enggak? Orang yang imannya ikut-ikutan itu sah apa enggak? Jadi umpama ya, ada artisnya masuk Islam. Tiba-tiba fansnya masuk Islam juga. Kira-kira imannya, kalau zahir syariat tetap kita hukumi dia Islam ya. Tetap kita hukumi dia Islam. Zahir syariat tidak boleh kita kafirkan. Tapi dalam hukum iman, imannya orang ini sah apa enggak? Ayo, siap-siap mikir. Imannya orang ini sah apa enggak? Kira-kira? Sah enggak? Menurut antum? Jawab loh, masa diam semuanya. Sah apa enggak? Sah. Imannya bukan hukum Islam, dari Islam sah. Imannya. Bentar, para ulama bagi. Seandainya artis tadi murtad, dia ikut murtad juga, ya imannya tidak sah. Paham ya? Keimanannya, hukum imannya tidak sah. Tapi tetap zahir syariat, dia sudah syahadat, dia kita katakan dia tidak boleh kita kafirkan. Tapi paham ya, imannya itu tidak sah. Paham ya? Kalau seandainya artisnya itu murtad, dia juga ikut murtad, ya berarti tidak sah. Karena dia murni hanya ikutan. Paham? Maka tentu dia harus didakwahi gimana caranya imannya itu menjadi kuat. Bisa dipahami? Jelas? Alhamdulillah. Paham ya? Gitu. Lah, sekarang ini ketika itu jadi imannya jadi orang-orang kafir Quraisy itu dia cuma ikut, dia tidak punya logika. Hanya sekedar ngikut. Bahkan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah tetap kamu mau ikuti dengan bapak-bapak kalian tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk, mau tetap kalian ikuti. Ketika itu setiap diskusi sama Rasulullah SAW kalah. Sehingga ketika itu mereka merasa Tuhan mereka dan keyakinan mereka dan nenek moyang mereka dipermalukan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena diskusi mereka nggak bisa menang, maka mereka sudah fisik mainnya. Sahabat Nabi diganggu. Ada yang budak masuk Islam disiksa, Bilal. Ada lagi Khabbab, Ammar bin Yasir, keluarganya dibunuh. Ada sahabat Nabi disiksa sampai buta, diganggu terus seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya kita atau dalam hati kecil kita bertanya-tanya mungkin. Nabi Muhammad kan utusan Allah. Beliau itu kan benar ya kan? Benar enggak Rasulullah ini posisinya? Benar kan? Benar ya? Tapi kenapa kok diganggu? Kenapa kok enggak dibuat sama Allah itu jalannya itu mulus begitu? Kenapa kok harus ada gangguan? Kenapa? Ya insyaallah nanti akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Biar penasaran sama taklim lagi ya. Kalau penasaran kalau kita nanti taklim depan sudah ada kitab Risalah Jamiah, ya nanti kita ngaji Risalah Jamiah, nanti kita akan terangkan hikmah kenapa dakwah Nabi itu ada gangguan. Apa hikmahnya nanti di akhir akan kita jelaskan. Jelas karena sekarang ini jam 12 sudah harus persiapan salat zuhur. Insyaallah kita buat di pertemuan yang berikutnya. Jadi ini fase dakwah Rasulullah SAW. Ya kita bisa niru. Ada saatnya mungkin kita tuh harus dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ketika kondisi tidak memungkinkan. Pada saatnya dakwah kita tuh mungkin bisa disampaikan dengan terang. Alhamdulillah kita hidup di negara yang sangat
istimewa di negara Islam, yang mana syiar Islam itu disebarkan secara terang-terangan, itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Khutbah Jumat ya ada, pengajian ya ada. Sebelum Covid itu malah banyak pengajian nutup jalan, ya kan? Pengajian sampai nutup jalan, pengajian di mana-mana, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita sekarang, mari kita semakin kita kenal dengan Rasulullah SAW ini, insya Allah nanti kita akan semakin semangat untuk menjadi orang yang mencintai beliau. Amin, amin, Allahumma amin, wa'afu minkum. Dari saya cukup sekian. Mas Fadlil kalau mau diambil alih boleh, saya tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. Naftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fitin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hdina ikum la sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.